Baik, kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Muhyiddin untuk menyampaikan materinya. Nah, ini kedengaran lah suara Luna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita dipertemukan dalam menjalin silaturahmi bersama keluarga besar LPPQ Winantasari Banjarmasin. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, salawat serta salam marilah selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita tidak bisa merasakan bagaimana manisnya agama Islam, bagaimana indahnya kehidupan ini. Yang ulun hormati seluruh anggota atau peserta training kader Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Quran UIN Antasari Banjarmasin, yang pada tahun ini melaksanakan kegiatannya lewat online ya, karena dunia kita sekarang tidak baik saja, masih ada rahmi bertatap muka. Maka kali ini kita hanya melalui via internet lah. Tapi hal ini juga tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus membantu dakwahnya Nabi, yaitu belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Ulun ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang telah mempersilahkan Ulun untuk menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai dasar falsafah hidup Muslim. Nah, jadi sebelumnya Ulun mohon maaf karena tidak sempat membuat PPT-nya, karena Ulun ini sebenarnya menggantikan Ustadz Rusdi materi hari ini, karena sebenarnya hari ini kan Ustadz Rusdi yang menyampaikan materinya. Mungkin karena beliau berhalangan, kemarin ada pengurus yang meminta Ulun menggantikan beliau. Nah, karena beliau juga salah satu senior di LPPQ, pendiri LPPQ, dan beliau juga lah orang yang hebat. Jadi tentu kompeten beliau jauh lebih baik beliau dari kompetennya Ulun. Tapi setidaknya Ulun berusaha untuk menyampaikan apa yang Ulun tahu, apa yang pernah Ulun pelajari, dan apa yang pernah Ulun amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita hanya sekedar sharing. Ulun bukan menggurui Buan Pian, Ulun bukan menjadi orang yang lebih baik daripada Buan Pian. Mungkin pengetahuan Buan Pian tentang Al-Quran lebih baik daripada Ulun. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, itulah tujuannya training, itu kan pilihan. Nah, jadi untuk materi hari ini tentang Al-Quran sebagai dasar falsafah hidup Muslim. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar hidup kita sebagai seorang Muslim, tentu yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim itu adalah bagaimana kita memahami
agama Islam itu sebenarnya. Terkadang banyak orang yang hanya tahu tentang agama Islam itu karenanya memang dari lahir Islam, ikut dari orang tuanya, tapi belum mendalami Islam itu yang sebenar-benarnya. Nah, tentu sebelum kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran sebagai sumber, sebagai dasar atau pandangan hidup seorang muslim, maka kita harus meyakini dulu bagaimana sebenarnya Islam itu menjadi dasar atau menjadi pedoman, menjadi lingkup bagi kita sebagai manusia, bagi seorang muslim, agar menjadikan agama Islam itu adalah agama di KTP kita Islam. Tapi ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam, kadang-kadang kita masih bolong. Misalkan nih, sholat 5 waktu tuh. Pernahkah kita istiqomah selama kita nih hidup, mungkin Buan Pian sekarang kisarannya umur 21 sampai 22 tahun ya. Kalau selama umur itu pernahkah istiqomah sholat subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu? Nah, itu aja dulu yang kita tanyakan dalam diri kita. Sudahkah? Kada usah jauh-jauh beberapa tahun. Subuh tadi aja kita melandau ke sembahyang subuh ada kah? Nah, itu aja yang jadi pertanyaan. Misalnya tadi yang khusus lelakian, yang lagian di sini misalkan. Tadi kan sholat Jumat. Nah, kewajiban bagi seorang laki-laki sholat Jumat. Nah, apakah sholat Jumatnya tepat waktu, ataukah ketika khatib sudah naik ke atas mimbar baru berangkat dari rumah, atau ketika khatib sudah selesai khutbahnya lalu berangkat dari rumah menuju masjid? Nah, itu yang masih terkadang yang harus kita pertanyakan dalam diri kita sehari-hari. Nah, kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar hidup kita, tetapi ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran itu kadang-kadang masih setengah-setengah lah kita lakukannya. Nah, makanya kita pahami dulu bagaimana Islam itu sebenarnya. Nah, ajaran-ajaran Islam harus kita jalankan sebaik mungkin. Kita percaya bahwa Islam itu adalah agama sebenar-benarnya. Makanya seperti ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu muqayibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfudunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin say'an fala maraddalah. Famalahum min duni miwadin. Nah, bagi manusia dan ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi ayat ini menerangkan kepada kita sebagai manusia, kalau kita ingin merubah hidup kita, maka kita harus merubah pandangan hidup kita. Kalau kita ingin menjadi orang lebih baik, maka kita harus rubah pandangan hidup kita tuh. Oh, aku hari ini kada sholat subuh lambat, berarti besok aku harus tepat waktu. Kalau kada diri kita yang merubahnya, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah tadi? Bagaimana mungkin kita bisa meyakini ajaran Islam itu yang sebenar-benarnya? Setelah kita memahami Islam itu sebagai dasar bagi manusia, nah baru kita belajar bagaimana Al-Quran itu menjadi dasar hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi sebenarnya dasar hidup seorang muslim itu kan selain Al-Quran itu ada sunnah Nabi. Jadi Al-Quran dan sunnah itu adalah dua hal yang selalu beriringan. Jadi Al-Quran menjelaskan secara umum, maka hadis Nabi yang merincikan bagaimana pelaksanaannya. Misalkan kita di dalam Al-Quran disuruh untuk sholat.
Lalu bagaimana melakukan sholat? Maka di dalam hadis Nabi sudah dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan sebagai landasan hidup atau pandangan hidup seorang Muslim. Jadi maksudnya pandangan hidup di sini, filsafah di sini, bagaimana pandangan hidup kita sebagai Muslim. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita akan kembali lagi kepada Al-Quran. Apakah yang kita lakukan ini salah ataukah yang kita lakukan ini benar? Makanya kita perlu belajar. Misalnya di dalam sudah dikatakan bahwa wala taqrabul jinnah, ya, dilarang untuk mendekati jinnah. Nah, ketika kita ingat ayat itu, ayat itu, kita selalu ingat ayat itu, ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ayat itu, maka kembali kita ingat ayat itu, oh, kita kada jadi melakukannya. Nah, makanya Al-Quran itu jadikan pandangan, makanya belajar. Nah, makanya di dalam hadis Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dalam hidupnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, maka ia akan didorong ke dalam neraka. Nah, maksudnya di sini, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, artinya pedoman hidup. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita kembali ke Al-Quran. Apakah yang kita lakukan ini salah atau yang kita lakukan ini benar? Nah, terus kalau kita jadikan Al-Quran di belakang kita, kita sudah tahu nih di dalam Al-Quran nih, kita nih jangan melakukan zina. Tapi kita hendak coba-coba, tapi kita sudah tahu, maka dosa yang kita lakukan itulah yang mendorong kita ke dalam neraka. Nah, makanya hadis ini sudah menjelaskan bagi kita sebagai seorang Muslim. Nah, tapi hal yang paling kecil supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim, makanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghalalkannya dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka akan dimasukkan dalam surga. Nah, itu hadis Nabi. Nah, bila dilihat dari kata hadis barang siapa yang membaca Al-Quran, nah itu dulu yang kita garis bawahi, barang siapa yang membaca Al-Quran. Jadi untuk kita bisa memahami Al-Quran itu sebagai dasar hidup bagi kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa paham terhadap isi Al-Quran kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Jadi langkah awal untuk kita memahami bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hidup Muslim, maka kita belajar dulu tentang Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Nah, ini yang kadang-kadang yang mungkin banyak dari keluarga kita, saudara-saudara kita, atau kita yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Bahkan pasti Buan Pian sering melihat entah di keluarga, teman, tetangga, ada yang Al-Quran itu hanya dijadikan pajangan, diandak di atas lemari, berdebu tanpa dibuka, sampai ibaratkan di dalam Al-Quran itu jadi sarang samut. Karena apa? Karena jarang dibuka, jarang dibaca. Nah, karena jarang dibaca, lalu seolah-olah hati kita tuh hampa gitu. Nah, makanya orang yang membaca Al-Quran itu orang yang sedih ketika membaca Al-Quran, maka hatinya akan senang. Nah, orang yang berumah tangga misalnya, ketika di dalam rumah tangganya itu dibacakan bacaan ayat Al-Quran, maka sinar cahaya itu akan masuk ke dalam rumah orang yang berkeluarga tersebut. Nah, maka juga ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar satu huruf Al-Quran pun, atau belum pernah membaca satu ayat pun dalam Al-Quran, maka orang itu seperti rumah yang kosong. Nah, jadi maka
Orang itu seperti rumah yang kosong. Nah, orang yang kada pernah membaca Al-Quran dan orang yang kada pernah belajar Al-Quran akan seperti rumah kosong. Tuhan pian tahu lah, misalkan ada rumah kosong tuh. Rumah kosong tuh bilanya 3 bulan aja kita tinggalkan di kosong, rumahnya kadap, siapa mendiami? Nah, kan setan, jin yang mendiami di situ. Hawanya lain, hawanya tuh panas saja. Padahal harinya hujan misalkan. Nah, karena apa? Nah, seperti itu juga hati kita manusia nih. Kalau kita sehari membaca Al-Quran, minimal misalkan kita nih sibuk kuliah dari pagi sampai sore, tambah lagi misalkan berorganisasi, ada sampat ulun nih membaca Al-Quran, Pak. Ada sampat ulun baca Al-Quran nih. Coba dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan aja nih, selama kita pandemi ini, kan kita sering di rumah aja. Kalau kegiatan-kegiatan kita di rumah aja. Pandemi kan mulai dari bulan Maret. Ini sudah bulan November. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hampir 9 bulan atau 8 bulanan lah dari kita kegiatan di rumah. Adalah sudah kira-kira yang dari 8 bulan itu yang menghatamkan Al-Quran. Dari kita nih, kita tanyakan daripada diri kita sendiri aja. Adalah sudah yang habis menghatamkan Al-Quran. Adalah yang sudah dari 8 bulan kita di rumah tuh kita berusaha menghafal Al-Quran meskipun kita belum hafal-hafal. Nah, itu kan kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Lalu kita bandingkan dengan kebiasaan kita. Berapa kali kita dalam sehari membuka HP? Itu dibandingkan. Dalam sehari itu kita membuka HP itu berapa kali? Ada satu habis semenit, 2 menit, mati HP-nya, kena buka pulang. Selang 2 menit, buka pulang. Bahkan ketika kita bangun guring pun, yang kadang-kadang yang kita buka adalah kita melihat HP dulu. Itu kan suatu kebiasaan tuh. Nah, bisakah kebiasaan kita itu ketika kita mengguring, kita ambil wudhu, baca Quran. Nah, itu kan yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Makanya kan kakak juga saling mengingatkan. Kakak juga kada cuman berusaha mengamalkan itu, berusaha mengamalkan sedikit-sedikit, meskipun seayat, sehari seayat kah, ada apa juga, atau dalam habis sholat maghrib itu misalkan sehalaman, tapi rutin istiqomah terus. Terkadang alasan kita itu adalah kita tuh kurang waktunya, kada sempat waktunya. Nah, kadang itu alasan yang paling sering muncul dari diri kita terongan. Ulun waktunya kada ada, ulun banyak tugas. Nah, sebenarnya itu ya kembali lagi kepada diri kita. Kayak apa kita mengatur hidup kita, mengatur waktu kita. Terkadang kita bisa main game misalkan 4 jam, 5 jam main game nih, main Mobile Legends kah, main PUBG kah, main Free Fire atau main apa, main PS segala macam. Berjam-jam kita sanggup aja, berjam-jam kita sanggup aja. Nah, tapi ketika kita membaca Al-Quran, 10 menit ya kita minta, nih HP kita tinggalkan, fokus kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita sudah hanya sehalaman, sudah rasa mengantuk dah, menguap tuh kada kehitungan lagi, sudah menguap. Nah, saking godaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran itu suatu kebaikan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka kan di situ ada kebaikannya, dapat pahala. Satu huruf ada 10 kebaikan. Nah, orang yang mendengarkan Al-Quran pun mendapatkan pahala, apalagi orang yang membacanya. Nah, makanya kayak apa sebenarnya cara kita menanamkan supaya Al-Quran itu sebagai pandangan hidup kita. Ya kita amalkan dulu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran tuh. Nah, meskipun kita jujur misalnya kita masih kada tahu artinya, kita kada tahu kayak apa tafsirnya, tapi ya kita baca aja dulu. Baca, jangan gara-gara ulun kada bisa membaca Al-Quran, ulun kada lancar, lalu ulun kada membaca. Nah, itu seolah-olah ada was-was dari hati kita. Oh, ujar nih, misalnya ujar setan atau iblis membisik kita. Kada usah gin mulai membaca, kan bata-bata juga
aja menunggu gurunya, mencari gurunya, belajar. Ya memang bagus sebenarnya kita belajar mencari guru ya Allah. Tapi kalau misalkan kita di rumah kada bisa membaca Al-Quran, nah, kita putar murotal apa ngalihnya, cari audio, buka di YouTube surah Al-Baqarah ayat 1 sampai sekian. Kita buka Al-Quran kita putar murotalnya. Nah, sambil kita lihat hurufnya, kita dengarkan murotalnya sambil kita tunjuk-tunjuk ayat Al-Qurannya. Misalkan kita ada bisa membacanya terbata-bata, apa ngalihnya? Nah, masih banyak jalan untuk kita mengerjakannya. Nah, lebih baik menghadapi sesuatu daripada kita melakukan sesuatu. Jadi, ulun bisa nih, kalau sudah hai. Kadada berpikir untuk kayak apa caranya supaya ulun awalnya kada bisa, kena-kenanya bisa. Jadi, nah itu yang harus dipikirkan dasar kita nih. Makanya belajar. Makanya kan dalam ayat Al-Quran surah Al-Alaq itu ikra, bacalah. Nah, dari tafsiran bacalah itu kita dianjurkan untuk terus belajar ilmu. Nah, oke, misalnya kita dalam sehari pian ketujuh membaca buku. Banyak buku ini sudah yang habis pian hatam makan baca. Mulai dari novel, sejarah, buku tentang keilmuan dan segala macam. Habis dah pian baca, kuat pian membaca. Tapi ketika pian coba barengi dengan membaca Al-Quran. Nah itu Bang, kadang-kadang godaan kita tuh ketika kita melakukan kebaikan itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Karena ketika kita melakukan kebaikan pasti ada godaan sudah. Godaannya luar biasa. Nah makanya untuk menjadikan Al-Quran sebagai tujuan atau pandangan hidup, hal yang paling utama, yang paling dasarnya dulu kita lakukan adalah terus belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran tuh paling kadang dalam sehari kita bertarget, aku di umur sekian, misalnya di umur 22 tahun, karena pas aku ulang tahun misalkan, aku sudah hatam. Nah siapa tahu berkat kita membaca Al-Quran, segala hajat kita dikabulkan. Misalkan Buan Pian misalnya mengajukan proposal skripsi beberapa kali kada diterima. Kayak apa nih? Ditolak terus oleh dosen, stumat-stumat ditolak, stumat-stumat ditolak. Apa nih? Adakah yang salah? Nah, coba libatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita tuh. Libatkan. Kita baca Al-Quran. Nah, ulun membaca Al-Quran, ulun hadiahkan dosen-dosen ulun. Mudah-mudahan hati dosen ulun terbuka menerima, memahami apa yang ulun hendaki ini. Nah, ada yang kadang mungkin. Nah, jadi kita melibatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, supaya apa? Kita mudah-mudahan berkat Al-Quran ya Allah dimudahkan segala urusan kita. Nah, itu. Makanya kayak apa caranya Al-Quran itu sebagai dasar sahabat hidup kita. Makanya harus cinta dulu kita kepada Al-Quran tuh. Harus cinta dulu. Makanya ketika orang itu sudah cinta, makanya akan melakukan sesuatu untuk orang yang dicintainya. Kalau mungkin bangnya, misalnya nih, cinta lawan bininya, ya kalau bini misalnya sudah cinta nih lakian lawan bininya, tentu kalau pasti itu memberikan kayak apa caranya menghubungi, memberikan kebahagiaan, dilakukan di usahanya. Nah sama seperti kita, kalau kita cinta Al-Quran, kita harus belajar memahami, belajar membaca. Kalau kita sudah fasih membaca, nah kita hafalkan. Kalau sudah kita bisa menghafal, begimitan, nah kita cari buku-buku tafsir, nah kita baca. Karena kalau ada kajian tafsir, ikuti, belajar di situ untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini artinya maksudnya kayak apa. Anda belajar karena orang itu bisa kadang apa nggak langsung bisa, pasti belajar. Kekanakan yang bisa berjalan dia harus berapa kali terjatuh, apalagi kita. Nah, makanya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita jatuh maka bangkitlah. Nah, ketika jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Jangan ketika sudah jatuh langsung menyerah. Nah itu adalah contoh pandangan hidup orang muslim mudah putus asa. Makanya kan di dalam Al-Quran kan kita boleh dikatakan ada boleh berputus asa gitu. Jadi harus optimis terus. Gagal kah?
tetap lagi usaha, gagal lagi, terus lagi. Supaya apa? Supaya kita itu semakin bagus hidupnya. Nah, jadi itu sebenarnya Al-Quran sebagai dasar hidup Muslim. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan belajar Al-Quran, membacanya setiap hari. Kalau sudah membaca, memahami, baru mempelajari. Nah, terus mengamal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar hidup kita, maka kita sebagai Muslim harus memiliki tujuan hidup. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, apa tujuan hidup kita? Nah, dalam Islam, tujuan hidup seorang Muslim itu ada dua. Yang pertama, tujuan hidupnya bisa dikatakan tujuan hidup jangka pendek. Yang kedua tuh tujuan hidupnya jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek itu, tujuannya adalah dunia. Nah, kayak apa dunia itu? Nah, kayak apa kita untuk mencapai tujuan di dunia? Yang pertama ada 3 cara. Yang pendidikan, kita disuruh sekolah, menuntut ilmu, supaya kita bisa terus melewati kehidupan sehari-hari di dunia ini. Nah, yang kedua pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah guru yang bijaksana. Nah, pengalaman itu adalah guru yang bijaksana. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dapat pengalaman, nanti pengalaman itulah dijadikan guru kita. Pengalaman kita banyak, misalkan di organisasi, kita belajar bagaimana manajemen diri, bagaimana mengelola waktu, bagaimana kita belajar berbicara di depan orang, itu adalah pengalaman. Nah, ketika kita kuliah, kita mungkin kadang-kadang diajarkan kayak itu. Nah, mungkin ada teorinya, tapi pelaksanaannya yang jarang di bangku perkuliahan itu. Nah, pelaksanaannya itu ada di kita di organisasi. Nah, kayak Buan Pian. Nah, masuk di dalam LPPQ. Nah, tentu kan LPPQ kita sudah tahu lembaga pengkajian dan pengkajian Al-Quran, di mana di dalamnya ada Al-Quran. Nah, ketika kita susah misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu belajar Al-Quran, nah, adanya kita masuk dalam LPPQ, LPPQ sudah menyediakan wadah tempat bebasan kita untuk belajar Al-Quran. Nah, kita nih sibuk dah kuliah dari pagi siang sampai malam. Terus kakak-kakak LPPQ sudah menyiapkan waktu nih, bebasan buan pian. Waktu disiapkan, jadwal sudah disiapkan, disediakan, gurunya sudah dicarikan, tinggal buan pian datang untuk belajar. Nah, itu kan sudah mudahnya tuh. LPPQ memudahkan pian. Makanya bersyukurlah buan-buan pian yang terpilih. Nah, ini kan yang dipilihkan oleh Allah nih, yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk masuk ke dalam organisasi LPPQ. Supaya apa? Allah menggerakkan hati Buan Tian supaya Allah tuh hendak membantu dengan Al-Quran. Nah, maka ketika kita dipilihkan itu, mungkin kita secara kadang merasa bahwa Allah tuh menggerakkan hati kita. Nah, tapi secara kadang langsung Allah tuh menggerakkan hati kita. Ayo, Tian, masuk di LPPQ belajar. Digerak hatinya, daftar di LPPQ, ikut pembelajaran, rutin turun ke pembelajaran. Nah, itu salah satu cara Allah. Yuk nih belajar Al-Quran, ikam sudah kuberikan. Nah, digerakkan dah hatinya untuk belajar. Kakak-kakak LPPQ sudah menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, menyiapkan pengajar. Pian datang, duduk, dengarkan dan belajar. Apa susahnya? Ada lagi alasan, oh aku kan ada waktu untuk belajar Al-Quran. Nah, sudah disediakan. Nah, maka beruntunglah buan-buan pian yang masuk dalam organisasi LPPQ. Kenapa? Karena dalam organisasi LPPQ itu ada Al-Quran. Apabila ada Al-Quran, maka ada kebaikan di dalamnya. Nah, kebaikannya itu apa? Yaitu kan buan pian yang dulunya, aku kan ada waktu belajar Al-Quran. Aku kan ada guru yang melajari. Nah, di sini sudah ada gurunya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, kadang-kadang yang bola kita tuh malas, oh aku koyuhan bener nah sudah, oh aku hendak berkumpul-kumpulan dulu sama kawanan. Nah, itu adalah hal-hal yang sepele sebenarnya, hal-hal yang sepele yang kadang-kadang ada pernah kita sadari, tapi itu akan menjadi nyesalan ketika kita sudah
sudah tua, misalnya sudah berumur, atau buan pian sudah berkeluarga, atau buan pian sudah terjun di masyarakat. Makanya kalau kita ketika buan pian terjun di masyarakat, orang-orang di kampung itu kada peduli kita jurusan apa. Kalau orang-orang kampung tuh, oh ini nih jurusan lulusan Universitas Islam Negeri nih, bukan UIN nih, bukan UIN ini pintar-pintar mengajinya, pintar-pintar membaca doanya. Nah, ketika disuruh jadi imam atau binian disuruh memimpin murdah atau baca maulid disuruh mengaji, orang kada peduli pian jurusan apa, pian hendak jurusan bahasa Inggris kah, jurusan pendidikan guru ibtidaiyah kah. Orang tahunya pian alumni UIN Antasari Banjarmasin. Orang UI itu di pandangan masyarakat yang ada adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Nah, makanya jangan jarang ketika buhan pian KKN, misalnya nanti karena menghadapi KKN, orang kada peduli pian, kada petakun jurusan apa, orang tahunya buhan pian tuh, oh ini orang UIN nih. Nah, lakiannya yuk suruh jadi imam. Nah, suruh ceramah. Nah, kalau kita kada ada bekal, kayak apa kita bisa di masyarakat kena berbaur di masyarakat. Ulun kada bisa membaca Al-Quran, nah supaya. Nah, itu. Makanya ada waktu sekarang belajar. Karena waktu itu kada bisa diulang lagi. Ketika buan pian sudah melewati, dan nanti akan penyesalan, Bang. Nah, ketika buan pian sudah merasai, ini sudah belajar, karena buan pian akan paham. Oh, inilah ibaratnya hikmah ulun dari belajar di LPPK. Sedikit banyaknya ulun tuh cara membaca Al-Quran, kayak apa bacaan ijhar, kayak apa bacaan itu bunah, kayak apa bunyinya itu bila bunah, kayak apa cara membaca yang baik. Nah, kita tahu sudah karena kita belajar. Nah, karena kalau sudah ada kita ini sudah memiliki kemampuan, maka rasa percaya diri kita tuh tinggi. Nah, tapi kalau kita kada ada bahan, kita kada ada kemampuan, kita kada pernah belajar, ketika orang ayo kita ceramah, lalu ay ciut, lalu ay kena timbul ada anunya bulik misalkan beizin. Nah, kayak buhan pian kan masih semester 4 nih. Masih semester 4 ya Allah. Nah, jadi masih ada beberapa semester, masih ada beberapa waktu, beberapa tahun lagi untuk mempersiapkannya. Apalagi kan buan pian ketika masuk jadi mahasiswa baru dan diajarkan tentang Al-Quran, ada tahsinul Quran kalau pagi PB. Nah, itu apa tujuannya? Supaya mempersiapkan buhan pian. Karena orang tahu alumni UIN atau anak-anak UIN itu adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi kada peduli orang pian jurusan apa. Ya, artinya persiapan gasan diri kita gitu. Nah, makanya tujuan hidup kita harus jelas. Nah, tadi pertama pendidikan, yang kedua tadi pengalaman, yang ketiga nasib. Nah, nasib ini kita kada kok jadi kan patokan. Kadang-kadang orangnya kada sekolah, pengalamannya juga kada banyak, tapi nasibnya bagus. Nah, misalkan nih, abah mamanya orang sugih mana 7 turunan kada habis-habis hartanya. Nah, ini pengalaman ya kurang juga kan, tapi ini banyak biasanya harta. Nah, itu nasibnya dah. Ada kawa kita ambil patokan. Oh, jangan sampai kita seorang muslim nih berpandangan kayak ini. Aku nih hendak sekolah, duit kadada, udah hai, kada sekolah hai. Nah, amun kawa diusahakan dulu kayak apa kah? Cari beasiswa kah? Bekerja kah? Nah, jangan apalagi menghadapi zaman-zaman yang ini serba teknologi, orang yang kurang paham dengan teknologi akan ketinggalan gitu. Nah, apalagi misalkan kita kada sekolah, makanya kalau bisa meskipun kada ada biaya diusahakan dulu. Nah, diusahakan dulu kayak apa caranya saya tahu sekolah, karena itu adalah tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk hidup nyaman, menikmati kehidupan dunia. Nah, terus yang kedua jangka panjang tuh akhirat. Nah,
tujuan kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim yaitu adalah akhirat juga. Jangan sampai tujuan dunia kita ini kita sasah terus sekolah setinggi-tingginya. Bagus sebenarnya sekolah sampai S3, sampai profesor segala macam. Tapi tujuan dari akhirat kita tinggalkan. Nah, salah satu cara untuk kita mencapai tujuan di akhirat kayak apa? Sholat, puasa, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu harus diseimbangkan dengan tujuan kita di dunia. Makanya ketika seorang muslim sudah memahami tujuan hidupnya, nah karena tujuan hidup ini kan juga bagian dari Al-Quran yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Nah, ketika buat impian menuntut ilmu, maka dalam hati, ya Allah, ulun menuntut ilmu untuk mencari ridho pian. Nah, artinya kita menyerahkan hati kita bahwa ulun menuntut ilmu untuk mencari ridho pian, mencari ridho Allah. Supaya apa? Ketika ulun dapat ilmu, ulun bisa memberikan pengajaran atau membantu orang-orang sekitar ulun yang kada bisa sekolah. Nah, dengan apa? Dengan sedekah ilmu, dengan ilmu kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu akan jadi ibadah. Makanya tujuan ibadah dunia kita jalan, sekolah kita jalan, nah, akhirat kita jalan. Kadang-kadang orang hanya bekerja untuk sugih, tapi ya, akhirnya dilalaikan. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu juga adalah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran untuk hidup kita. Makanya ketika kita sudah memahami agama kayak apa, dan kita menanamkan Al-Quran dalam kehidupan kita kayak apa, terus kita juga harus memiliki tujuan hidup. Nah, ingat, tujuan hidup Puan Pian sekolah atau kuliah di UIN Negeri Banjarmasin, ingat tujuannya apa? Mama menyekolahkan, abah menyekolahkan kita kuliah. Itu tujuannya untuk apa? Diingat itu. Nah, mama supaya hidup. Oh, mama nih kada kau nih meninggalkan harta gasan pian nangkai ya mama misalkan. Atau abah. Nah, abah bisa menyekolahkan pian supaya kena pian hidup nyaman ketika selanjutnya. Nah, itu adalah harapan bagi harapan orang tua ya Allah gasan kita semua. Nah, jangan sampai itu jangan sampai karena kita berleha-leha di kampus, keasikan beramian, tugas kita telah lalai, tugas akhir kita lambat mengumpul. Nah, itu akan mengakibatkan sakit hati ke orang tua kayaknya. Nah, makanya harus jelas tujuan hidup kita. Oh, aku masuk UIN Antasari tahun 2018. Berarti aku harus lulus tahun 2022. Nah, so ada target. Nah, tujuannya karena ketika lulus aku bekerja di sini. Nah, itu kan sebuah rancangan sudah. Nah, masalahnya jalannya dikabulkan oleh Allah apa kada, istilahnya kita berusaha dulu. Nah, nah, jadi tujuan kita, ingat tujuan hidup muslim itu ada dua. Tujuan hidup di dunia dan tujuan hidup di akhirat. Jangan sampai kita asik dengan tujuan dunia kita aja. Kita sekolah, tapi kita kada ingat ibadah. Kita sudah bulan, tapi kita kada ingat sedekah. Nah, jangan sampai itu. Karena Al-Quran sudah mengajarkan kita di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi watabi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini sudah jelas ayat Al-Quran yang menjadikan dasar bagi kita untuk mencapai tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, supaya apa? Jangan sampai karena kita lalai ke hidup di dunia, kenikmatan dunia, lalu kenikmatan akhirat kita lupakan. Yang sakitnya itu yang kayak ini, kehidupan dunia kada tercapai, kehidupan akhirat kada dilaksanakan. Makanya di dunia sakit, di akhirat pun sakit. Nah, syukur-syukur misalkannya di dunia hidup sugih, tapi ibadah kurang. Nah, artinya sudah adalah merasakan kenikmatan di dunia meskipun di akhiratnya kenikmatan untuk tujuan akhiratnya kan tidak dilaksanakannya. Tapi untuk menjadi seorang muslim, maka tujuan dunia harus direm dengan tujuan hidup. Hanya akhirat itu merem kita supaya tujuan hidup kita, oh ya sudah, ini kan sudah sugih juga, ditahan kada tapi bercari lagi ibadah kuat-kuat. Nah, supaya menahan kita ini supaya kada terlalu cinta lawan dunia. Nah, itu tujuan sebenarnya. Nah, jadi ingat, tujuan hidup muslim itu ada dua, di dunia dan di akhirat, dan itu harus dipegang teguh untuk kita sebagai seorang muslim. Nah, kakak pun belajar, yang pian pun juga belajar. Kenapa? Karena kadang yang semuanya tuh bisa, ini semuanya harus belajar. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Salah hilapnya kakak maaf. Mungkin ada pertanyaan, mungkin karena kakak bisa jawab meskipun sedikit lah. Nah, itu aja dari kakak. Salah hilap mohon maaf, kakak berikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Ahmad Muhyiddin atas paparannya yang begitu luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam kesempatan kali ini, Ulun berikan kesempatan kepada 2 ikhwan dan 2 akhwat. Silakan. Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Tolong angkat tangannya yang bertanya. Tanya, Kak. Pujalita, Kak. Sri Rahayu, Kak. Ada napi, Kak. Ada suaranya. Ya, silahkan. Moderator mungkin bisa dipilih orang yang ingin bertanya. Sekali lagi. Sekali lagi. Untuk ikhwannya yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan kelompok. Izin bertanya, Kak. Langsung saja, Kak, ya? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Dia memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin Adnan dari kelompok 1
Abdullah bin Abbas. Ustaz, saya mau bertanya nih. Tadi alhamdulillah sudah mendengarkan juga sedikit penjelasan dan tausiah dari Ustaz mengenai Al-Quran tadi. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, dalam hadis kan Rasulullah mengatakan, maksudnya barang siapa orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu di membaca Quran. Nah, bagaimana kita dalam zaman kontemporer ini, Ustaz, yang ternyata zaman ini semakin canggih, teknologi semakin canggih, Quran itu ada di mana-mana, di laptop dan HP dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tentang nilai pahalanya juga, Ustaz? Nah, saya kira itu, Ustaz, yang saya tanyakan. Yang kedua, Ustaz, misalnya apabila ada teman kita yang bukan non-Islam, itu bertanya sama kita tuh, nah, ingin mengetahui Quran itu apa sih? Apakah betul itu adalah berasal dari kalamullah, mau dari Nabi Muhammad, dan mungkin kita sudah sedikit menjelaskan, tapi mereka tidak percaya gitu, Ustaz. Nah, bagaimana mungkin kira-kira bisa mempercayakan mereka tentang Al-Quran tersebut? Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Ikhwan, satu orang lagi. Ya, Assalamualaikum. Kak, izin bertanya. Silakan. Jelas, Kak? Ya, jelas banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hamid Hanafi dari kelompok 1 Abdullah bin Abbas. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, yaitu pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan yang teman sebelum tadi, yaitu tentang bacaan Al-Quran. Kan di zaman sekarang kita ada Al-Quran di HP. Nah, lalu kita di HP itu cuma mendengarkan kalam Al-Quran. Nah, apakah tanpa kita membaca, kita mendengarkannya saja, terus mendengarkannya saja, maka pahala kita itu apakah ada itu dikatakan di hadis atau di mana gitu, Pak? Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kesempatan untuk akhwatnya. Izin bertanya, Kak. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Sri Rahayu dari kelompok 8 Hindun binti Uqbah. Izin bertanya ini mengenai Al-Quran sebagai dasar hidup manusia muslim. Itu sama lah maknanya dengan pedoman hidup manusia. Artinya segala permasalahan bisa kita selesaikan dengan berpegangan Al-Quran. Terus pertanyaannya itu bagaimana misalnya cara kita menemukan solusi ketika kita mendapatkan permasalahan hidup dengan Al-Quran di saat kita masih belum memahami sepenuhnya Al-Quran. Mungkin seperti itu, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Dek. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, seperti halnya Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara, maka kiranya menurut ulun sama dengan pembahasan kita, yaitu Al-Quran sebagai dasar dan filsafat hidup muslim. Jadi pertanyaan ulun adalah sebagai seorang muslim dan muslimah, bagaimana cara atau langkah kita untuk merealisasikan Al-Quran sebagai dasar dan falsafah hidup. Itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak.
Maaf sebelumnya tadi adiknya siapa ya namanya? Ini ulun Bu Jelita dari kelompok 3 Fatimah Az-Zahra. Bunga Jelita. Bu Jelita. Oh, Ujalita. Oke, selanjutnya. Makasih juga, Kak. Alhamdulillah kita sudah dapat 4 pertanyaan dari adik-adik speakers. Baik, silakan Ustadz. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian. Ya, ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Yang pertama tadi Muhammad Syarif, Hanafi, Sri Rahayu, dan Bu Lita. Ya, yang pertama ya Muhammad Syarif, Al-Quran di zaman sekarang ya kan, sama mungkin pertanyaannya sama dengan Hanafi tadi. Ketika sekarang banyak Al-Quran digital yang ada di dalam HP kita, di HP, di laptop dan segala macam. Kalau misalkan kita lihat konteksnya, sebenarnya bukan salah Qurannya itu digital atau seperti apa sebenarnya. Nah, kita menyikapinya adalah itu sebenarnya orang-orang Muslim yang membuatkan, ya kan, orang-orang yang ilmunya bagus, yang sudah belajar memudahkan kita. Nah, ini salah satu cara Muslim memudahkan kita, Muslim lainnya dengan membuatkan Al-Quran digital yang di HP, supaya apa? Itu supaya memudahkan kita dekat dengan Al-Quran. Kita misalkan kita kadang-kadang nih membawa Al-Quran, mungkin Al-Qurannya kebaran apa, ada di dalam HP Al-Quran itu. Nah, ketika kita di jalan lagi waktu kosong, kita bisa buka HP, baca, tapi dengan wudhu dulu, ya Allah, seperti kayak kita membaca Al-Quran juga, wudhu juga. Nah, tapi juga ketika kita mengandak Al-Quran di dalam HP, maka berhati-hati juga, karena kan Al-Quran itu adalah kitab suci, meskipun bentuk digital, tetapi ayat-ayatnya itu kan adalah ayat-ayat Allah. Nah, ketika kita bawa misalkan di dalam HP, kita bawa HP-nya misalkan ke dalam tempat-tempat misalkan ke WC segala macam kan, nah itu mungkin ya kayak apa tanggapan kita, pasti ya kurang bagus lah gitu. Nah, makanya juga ketika kita mendak di HP, berhati-hati, karena kita harus ingat di dalam HP kita itu ada Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau di zaman sekarang itu kenapa Al-Quran banyak dalam bentuk digital, di aplikasi-aplikasi banyak. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu cara umat Muslim membantu Muslim-Muslim lainnya untuk tidak melupakan Al-Quran. Nah, makanya dengan dibantu, karena di zaman-zaman teknologi ini kan kadang-kadang, mohon maaf, kita sebagai Muslim ini kadang-kadang mungkin sibuk dalam waktu sehari, misalkan susah membawa Al-Quran ini misalnya susah gitu. Nah, jadi anak aja nih di dalam aplikasi kita ada Al-Qurannya. Nah, kita baca, tapi kita wudhu juga dulu, supaya apa? Supaya anggap Al-Quran itu sama. Nah, kita sama Al-Quran yang sesungguhnya, karena ayat-ayat di dalamnya, karena bentuk aplikasi aja itu memudahkan sebenarnya. Nah, jadi ada masalah menurut kakak, ya itu ada masalah sebenarnya. Nah, terkadang banyak aplikasi-aplikasi Al-Quran di dalam HP kita, yang jadi masalahnya itu adalah kita kadang membuka. Nah, kita jarang membuka aplikasinya. Nah, sebenarnya tujuan orang membuat aplikasi-aplikasi itu adalah untuk mudahkan kita sebagai Muslim supaya bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Misalnya kita hendak pakai waktu luang, kita hendak membaca Al-Quran, kita lupa membawa Al-Quran misalkan. Nah, kita kalau membuka Al-Quran, kita baca. Nah, itu adalah salah satu cara Muslim memudahkan Muslim lainnya. Nah, itu sebenarnya. Nah, terus yang pertanyaan Hanafi ya,
mendengarkan Al-Quran saja. Kan di dalam Al-Quran ya Allah ada murotal kan misalkan, kita dengarkan, apakah dapat pahala? Nah, kan sudah dijelaskan juga di dalam hadis Nabi bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran aja itu mendapatkan kebaikan. Nah, apalagi orang yang membacanya, maka kita harus yakin bahwa ketika kita mendengarkan Al-Quran, di dalam Al-Quran kita nih sibuk misalkan, kita dengarkan Al-Qurannya, kita putar totalnya. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan Al-Quran ini pikiran ulun bisa tenang, bisa bisa menghilangkan segala beban-beban hidup misalnya. Nah, itu kenapa? Karena ya Al-Quran itu juga selain sebagai petunjuk, juga sebagai obat ya kan. Makanya tidak salah nih Al-Quran di HP. Nah, yang salah itu misalkan kita putar Al-Quran, kita putar nih Al-Quran, tapi di sisi lain kita asik dengan kehidupan kita aja, kita putar aja nih murotalnya nih sampai habis, tapi kita kadang menghayati, kadang mendengarkan dengan baik. Nah, itu yang mungkin salah lah, kurang tepat lah perilaku kita. Nah, makanya kalau di HP kita mendengarkan saja, ya mendapatkan pahala, ya insya Allah dapat pahala, karena sudah dijelaskan kan bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran aja mendapatkan pahala. Nah, itu sudah ada. Jadi jangan takutan, ulun takutan di dalam HP, mengandak aplikasi dalam HP, kalau pindah kada baca. Nah, justru itulah yang was-was di dalam hati kita, ya kayak seperti yang sampaikan tadi. Karena was-was, muslim-muslim yang lain kan di zaman-zaman sekarang ini sudah memudahkan kita dengan aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi Al-Quran itu dimudahkan dah kesan kita. Karena di zaman kita nih, zaman yang seraba sekali pencet, kawal itu nah. Sekali pencet, mencari, dapat. Nah, itu. Jadi, sebenarnya bukan aplikasinya sih yang salah, tapi masalah hukumnya bagaimana, masalah hukum aplikasi Al-Quran itu, yaitu pembahasannya lain lagi. Mungkin ada pembahasan lain lagi berdasarkan para ahli fikih yang lain atau ulama-ulama yang lain, yaitu menurut pandangan masing-masing ya terserah saja. Tapi menurut kakak, kalau yang ada aplikasi-aplikasi Al-Quran yang sekarang banyak dimanapun, misalnya di Play Store, yaitu adalah salah satu cara orang-orang Muslim membuat aplikasi Al-Quran untuk memudahkan kita. Nah, asal jangan ketika aplikasi Al-Quran itu di dalamnya isinya berbeda dengan isi Al-Quran lainnya. Itu yang mungkin yang bisa kita pertentangkan. Kalau isinya sama saja, isinya sama seperti Al-Quran, yaitu Bapak telah mempermudah kita sebagai Muslim. Makanya seperti yang kakak sampaikan pertama tadi, selalu ada jalan untuk belajar. Nah, tinggal kita bagaimana membuka diri kita untuk bisa menerima itu. Nah, untuk masalah bagaimana hukumnya untuk tentang aplikasi-aplikasi itu Al-Quran, yaitu kembali lagi pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang lain bagaimana menyikapinya. Nah, tapi kalau menurut kakak, yaitu adalah salah satu memudahkan untuk kita seorang Muslim untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Di samping kita juga harus menjaga adab terhadap Al-Quran, meskipun itu adalah di dalam HP kita itu Al-Qurannya bentuk digital. Nah, kita juga harus menjaga adab. Kalau kan dalam Al-Quran, dalam HP kita ada Al-Quran, ya kalau kita selalu ingat jangan sampai HP kita dibawa ke dalam WC. Nah, karena kita harus ingat di dalam HP kita ada ayat-ayat Allah. Nah, mungkin itu ya untuk pertanyaan yang pertama, Hanafi dan Syarif. Terus yang kedua, bagaimana kita menjelaskan keaslian Al-Quran dengan non-Muslim? Ya kita menjelaskan sepemahaman kita aja. Jangan juga kita memaksakan supaya orang yang non-Muslim ini harus mengerti. Ya kita kalau kita sudah jelaskan semampu kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kitabnya orang Islam, ya kita sudah jelaskan, kita sudah sangat keilmuan kita jelaskan. Terus non-Muslimnya juga masih kekehnya, masih kada percaya,
ya itu urusan dia. Nah, kita tidak ada hak untuk membuat dia percaya apakah Al-Quran kita itu asli. Yang penting kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, masalah dia meyakini dan mempercayai, ya kita kembalikan kepada Allah. Makanya jangan selalu hal itu dipaksakan. Nah, ketika kita sudah berusaha menjelaskan, nah itu adalah kemampuan kita sebagai manusia. Kita menjelaskan, memberikan pengertian, oh Al-Quran ini dijelaskan sudah. Tapi ada muslim yang tetap kada meyakini, ya sudah. Makanya sebagai seorang yang berpendidikan misalkan seperti kita, ya Allah, makanya harus belajar mengkaji Al-Quran supaya dikaitkan dengan keilmuan eksak, supaya dikait-kaitkan, supaya itu juga. Nah, makanya kan banyak juga itu IT yang orang-orang IT yang keilmuannya disisipkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dikaitkan dengan tafsir-tafsir Al-Quran, dijelaskan dengan orang non-Muslim, sudah dijelaskan nih dengan berdasarkan kemampuannya. Ya kalau memang dia masih kekeh tidak percaya, yaitu urusan dia. Nah, yang penting kita sudah berusaha menjelaskan gitu loh. Mungkin Pian pernah mendengarkan ya cerita Khalifah Umar. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Karena beliau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh istri beliau. Nah, kan Khalifah Umar tuh, ketika beliau hendak sarik dengan istri beliau, ketika beliau sampai di dalam rumah, mendengarkan istri beliau membaca Al-Quran. Terus juga kita ketahui misalkan Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal ini adalah orang yang menentang dakwahnya Nabi. Nah, ada percakapan antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Lahab ya jar Abu Jahal, kenapa orang Quraisy itu banyak yang memeluk agama Islam? Salahnya apa? Salah satunya adalah karena kaum Quraisy terkesima dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena Abu Lahab dan Abu Jahal ini adalah orang yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi, maka mereka melakukan kesepakatan bagaimana caranya supaya kita menghentikan Nabi itu jangan membaca Al-Quran. Nah, kita tahan nih supaya jangan membaca Al-Quran. Karena ketika Nabi membaca Al-Quran, maka terenyuh hati orang-orang Quraisy itu untuk ikut kepada Nabi. Nah, berjalannya waktu, satu hari Abu Jahal bertahan tidak mendengarkan ayat suci Al-Quran. Hari kedua masih tahan, hari ketiga masih tahan, sampai seminggu sekalinya Abu Jahal ini rindu mendengarkan Nabi itu membaca Al-Quran, sehingga secara diam-diam Abu Jahal berjalan di pinggir rumah Nabi sambil pelan-pelan sambil mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Ternyata Abu Lahab pun sama seperti Abu Jahal, tidak tahan saking hendaknya mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Itu artinya apa? Al-Quran itu bisa menarik karena Al-Quran itu bisa menarik hati seseorang. Nah, ketika kita menyampaikan dengan orang non-Muslim, kakak aja karena kan kakak aslinya Jahu gitu. Ini kan orang Kalteng. Jadi banyaklah teman-teman kakak tuh yang non-Muslim, yang dulu waktu sekolah kakak berteman dengan orang-orang Kristen tuh banyak. Nah, bahkan ada juga teman-teman kakak itu yang senang mendengar suara azan, mendengar orang mengaji itu senang. Tapi dia masih belum bisa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar-benar diturunkan oleh Allah. Nah, itu kan masalah hati lagi, kembali kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha, mungkin dengan syiar kita membaca Al-Quran itu bisa melembutkan hati mereka yang keras gitu. Nah, jadi kada usah, kamu harus percaya lawan Al-Quran, bila kada ikan kayak ini. Ada bisa.
Nah, karena Nabi pun berdakwah kada seperti itu dengan lemah lembut. Nah, makanya seperti Khalifah Umar ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dia langsung luluh hatinya. Nah, mungkin itu ya. Nah, untuk pertanyaan ini kalau ada yang kurang ya mungkin bisa nanti dicari lagi jawabannya kakak. Mungkin seperti itu jawaban kakak. Terus dari Sri Rahayu, pandangan hidup Al-Quran, menyelesaikan masalah hidup ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah hidup nih, kita kembalikan ke Al-Quran. Misalnya nih, dia nih galau. Ya Allah, misalnya galau nih. Masalah apa misalnya? Masalah misalkan berkaitan dengan tugas ya Allah. Kayak kakak tadi, tugas nih, ada mau dosen nih menerima skripsi kita. Nah, kayak apa cara kita tuh supaya menyelesaikan masalahnya? Misalkan kita di dalam Al-Quran tuh kita kada bisa membacanya, tapi kan di dalam Al-Quran tuh sudah dijelaskan kalau kita itu harus bertanya kepada orang yang bisa, kan dijelaskan tuh dalam Al-Quran. Jadi kita harus bertanya nih kepada kawan-kawan kita mungkin. Salah satu menyelesaikannya. Kayak apa caranya supaya skripsi ikan bisa diterima? Oh, dijelaskan oleh kawan yang sudah terima. Oh, ini kan bertanya itu kan adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan masalah. Makanya bertanya pun kita sudah dijelaskan juga kan di dalam Al-Quran bahwa kita harus bertanya kepada orang yang bisa. Misalkannya masalah hidup, misalkan masalah hati, ya kita dengarkan Al-Quran. Kalau misalkan dia lagi galau, ada misalkan hendak lawan lakian misalkan, tapi kada boleh kan ibaratnya cuma sekedar mengagumi gitu. Nah rindu benar lawan inya misalkan, maka dengarkan di Al-Quran, renungi hati kita dengan Al-Quran, supaya hati kita tuh tenang gitu. Nah jadi kembali ke Al-Quran itu maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu bukan selamanya dikembalikan ke Al-Quran juga ibaratnya Allah, tapi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan cara menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, makanya jangan selalu beranggapan bahwa masalah itu ada jalannya, pasti ada jalannya. Nah, kayak apa caranya mengaitkan dengan Al-Quran? Misalkan hidup kita ini berat benar, kayaknya lebih berat daripada apapun gitu, nah kali benar. Nah, sudah berkaitan dengan batin kita, maka dengarkan ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu salah satu obat. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah memusang kayak itu karena masalah banyak, ya kalau otak kita sudah sakit, hati kita sudah mulai pusang, maka untuk menyembuhkan hati kita, dengarkan Al-Quran, dengarkan lantunan Al-Quran. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati kita yang pusang, maka lambat laun itu akan terbuka lowongan karena pemikiran kita yang awalnya kita ini buntu dan mencari jalan. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, itu bisa saja terbuka pikiran kita yang buntu tuh. Nah, kenapa kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, mukjizat dari Allah. Nah, itu mungkin itu bangga dari kakak. Jadi mendengarkan Al-Quran itu salah satu obat, salah satu cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalkan masalah hidupnya yang berkaitan, kita perlu bertanya kepada orang lain, maka kita juga harus bertanya kepada orang yang lebih bisa. Misalkan tentang hal ibadah. Misalkan kita ini kada paham tentang ibadah, lalu jadi masalah nih kita. Nah, tentu kan kita kada langsung membuka ke Al-Quran langsung. Nah, pasti kan kita harus mencari guru yang paham tentang ayat Al-Quran, kayak apa nih guru. Nah, ulun misalkan masalah ibadah, apakah berwudu itu sampai mana, batasnya sampai mana, atau sholat itu apakah berkunut atau kada, nah, itu seolah-olah menjadi masalah bagi hidup kita ya Allah. Nah, kita tanyakan kepada guru kita. Nah, karena kan di dalam Al-Quran kita kada bisa mencari sendiri kalau masalah-masalah kayak itu. Maka bertanya kepada guru adalah hal yang bagus dilakukan. Nah, guru kita pun pasti mengambil dari ayat Al-Quran. Nah, itu. Karena kita kada paham isi Al-Quran,
Jangan langsung kita ambil, kita tafsirkan serongan, jangan juga. Tapi harus ada yang membimbing kita juga gitu. Nah, kalau untuk masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan agama. Nah, itu mungkinlah dari kakak. Terus yang terakhir, bagaimana cara apa nih tadi? Apa tadi pertanyaan nomor 4 tadi, lupa kakak? Oh, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya loh. Sama hidup Al-Quran ini. Seperti dengan Pancasila. Nah, kayak Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang beradil dan beradab. Sampai 5 ya, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bagaimana kita mengamalkan yang di dalam Al-Quran. Yang sederhana aja, yang kita amalkan dalam Al-Quran tuh. Cara kita mengamalkan. Sholat, berpuasa. Nah, bila sudah waktunya kita bayar zakat, berbuat baik terhadap sesama, mencintai lingkungan. Nah, itu salah satu cara kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah salah satu caranya. Kada usah kita jauh-jauh kaitan dengan ini, ayat ini. Itu aja dulu. Sholat kita jaga, puasa kita laksanakan, beribadah yang dianjurkan oleh Nabi kita kerjakan, terus berpuasa, bersedekah, nah berkata-kata yang baik, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mengamalkan Al-Quran sebagai falsafah dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, membaca Al-Quran seperti yang kita jelaskan pertama tadi, membaca Al-Quran. Nah, kada usah terlalu jauh kita hendak cakai apa cara mengamalkan. Itu aja dulu. Sholat, puasa, berbuat baik terhadap sesama, bersedekah. Nah, itu aja yang beginitan kita amalkan, istiqomahkan. Itu adalah nanti karena butir-butir kebaikan tuh akan timbul sendirinya. Nah, butir-butir kebaikan itu tuh itulah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga kita dapat nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, mungkin seperti itu sederhananya cara kita mengamalkan Al-Quran sebagai falsafah hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, mungkin itu yang dapat kakak jawab ya dari pertanyaan 4 tadi. Kakak mohon maaf misalkan ada yang kurang jawaban kakak, mungkin itu aja yang semampu kemampuan kakak untuk menjawab pertanyaan Bu Hantian. Nah, apabila ada pertanyaan lain nanti mungkin bisa Bu Hantian tanyakan di lain waktu atau kapanpun gitu. Nah, mungkin itu aja yang dari kakak. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ada sedikit catatan dari Ulun. Jika ingin menjadi pribadi yang baik, maka rubahlah pandangan hidup menjadi lebih baik. Pelajari, pahami, amalkan, sayangi dan cintai Al-Quran sebagai dasar dan falsafah hidup untuk menjadi pribadi yang berakhlak, berkualitas, dan berdedikasi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Muhyiddin sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Dan terima kasih banyak untuk adik-adik semua, adik-adik Ciker atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Dan Ulun sebagai moderator memohon lautan maaf dan samudra ampun atas kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara siang hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah para kawan-kawan yang telah mengikuti materi tadi, kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa materi yang sudah kumpul catatnya masing-masing kakak pembimbing. Mungkin acara kita pada sore ini berakhir. Nanti bisa kalian lanjutkan sekedar berguru sapa di grup bersama kakak pembimbing. Tanyakan hal-hal yang belum dipahami, sampaikan hal-hal yang merasa janggal ataupun sebagainya. Dengan menjadi dorong penyampai kepada kami sebagai selaku panitia. Itu saja dari kami. Saya tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk kawan-kawan bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih.